Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sun Faxiang Sutra Teratai, episode 1553. Ayah tabib ibarat Buddha dan para putra ibarat para praktisi tiga kendaraan. Ayah tabib adalah perumpamaan dari Tata Gata. Para putra adalah perumpamaan dari para praktisi tiga kendaraan. Para putra dalam kebodohannya meminum racun dan mengalami gangguan jiwa. Sang ayah menerapkan metode terampil untuk membuat mereka minum obat manjur, guna menyembuhkan penyakitnya. Ibarat para praktisi dari tiga kendaraan yang meyakini dan menerima ajaran sementara, tetapi belum mencapai jalan benar. Tata Gata menetapkan berbagai metode terampil untuk membuat mereka meminum obat dharma dari kendaraan besar, sehingga penderitaan dan kerisauan mereka dapat segera dilenyapkan dan tidak lagi didera olehnya. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati bagian naskah yang begitu panjang ini. Bab panjang usia Tata Gata. Perumpamaan yang digunakan yakni hubungan antara tabib, ayah, dan anak. Ayah dari anak adalah tabib. Tabib adalah seorang tabib terkenal. Di tempat yang jauh, sangat banyak orang yang sangat membutuhkan pengobatan dari tabib ini, sehingga tabibnya juga selalu pergi ke tempat lain. Sekelompok putranya di rumah, putra-putranya tahu bahwa ayahnya adalah tabib terkenal. Tetapi tepat ketika ayahnya berpergian, para putranya dalam jangka waktu yang panjang menggunakan obat yang lain. Sehingga perlahan-lahan racun menyerang tubuh para putranya. Tubuh dan batin menjadi memiliki racun. Ayah tidak ada di rumah. Tubuh putranya menderita penyakit yang disebabkan oleh racun. Ada putranya yang tahu bahwa jika ayah ada di rumah, tubuh saya memiliki penyakit juga akan tertolong. Tidak perlu menderita. Akhirnya ayah telah pulang. Para putranya ini sangatlah bersuka cita, sangat menyambut ayahnya yang pulang, berlutut dan menanyakan kabar. Dengan etika yang sama, menghadap ayah untuk memohon. Dalam selang waktu ayah tidak ada, kami semua telah menerima obat yang lain. Kami telah terkena racun. Mohon kepada ayah untuk menyembuhkan kami. Mohon bantuannya. Ayah mengetahuinya, lalu mendiagnosis para putranya ini, dan bahkan meresepkan obat. Mereka yang mengalami keracunan ringan tahu bagaimana menghargai obat yang diresepkan oleh ayah mereka dan meminumnya dengan cepat. Sementara beberapa orang dengan keracunan yang lebih serius, mereka merasa kebingungan walaupun senang melihat ayah mereka kembali, namun obat yang diresepkan oleh ayah mereka tidak mau segera meminumnya. Hati mereka masih ada sedikit keraguan, sehingga orang yang bingung tetap bingung. Sang ayah tidak berdaya melihat anak-anaknya seperti ini. Ia mendiagnosa penyakit anak-anaknya dengan benar, dan meresepkan serta mengatur obatnya satu persatu. Di luar, sudah waktunya keluar lagi. Dia beritahu anak-anak ini, "Saya akan keluar lagi. Kalian harus ingat bahwa ketika kalian sakit, obat ini disediakan di sini untuk kalian. Apapun penyakit yang kalian derita, kalian harus minum obat ini secepatnya." Setelah instruksi diberikan, sang ayah pun keluar rumah. Walaupun anak-anak ini sudah tahu, namun mereka tidak serius dalam meminum obat tepat waktu. Mereka tahu, tapi bahkan tidak meminumnya. Ayah mereka juga sangat tidak berdaya, hanya bisa menggunakan satu metode terampil, mengutus orang untuk memberitahu, "Kamu pergi ke rumah saya, katakan kepada anak-anak saya bahwa saya sudah meninggal di negeri orang, juga tidak akan kembali lagi." Utusan ini mengatakan sesuai pesan tabib, dia benar-benar datang. Demikian memberitahu anak-anak ini, "Ayah kalian sudah sakit dan meninggal di negeri lain, tidak akan kembali lagi. Jika kalian sakit, maka minumlah resep obat yang dibuka oleh ayah kalian." Anak-anak sudah tahu, saat ini baru benar-benar menghargai. Saat ayah berada di dalam keluarga, mereka merasa begitu aman. Dalam hati berpikir, jika ada penyakit, maka ada ayah bisa menyembuhkan. Tidak tahu untuk menghargai, sekarang ayah sudah sakit dan meninggal di negeri lain.
tidak akan kembali lagi, sehingga menimbulkan niat menghargai, dan tubuh diri sendiri sudah sakit. Dengan sendirinya bisa memikirkan bagaimana ayah mengajari mereka. Penyakit begini harus menggunakan obat ini untuk mengobatinya. Ini ayah, dokter. Itu perumpamaan seperti Tata Gata. Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini dari kehidupan ke kehidupan, memenuhi sebab dan kondisi di dunia manusia untuk membawa pencapaian bagi semua makhluk. Tetapi bagi para makhluk yang memiliki jalinan jodoh dan karma ringan, mereka memiliki jalinan jodoh mendalam dan karma ringan akan segera menerima bantuan dari Sang Buddha. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai jodoh dangkal dan karma berat, dengan sendirinya mereka hanya mengetahui Buddha dan mengenal Buddha, tetapi mereka tidak akan sungguh-sungguh dalam mendengarkan Dharma, apalagi mengamalkan sesuai ajarannya. Para makhluk dengan begitu banyak rintangan karma tidak dapat mendekati ajaran Buddha. Ini seperti bagaimana praktisi 3 kendaraan terbagi sesuai dengan akar kapasitas mereka. Ini adalah perumpamaan untuk para putra dalam kebodohannya meminum racun dan mengalami gangguan jiwa. Ketidaktahuan anak-anak ini mewakili jalinan jodoh mereka yang dangkal dan karma yang berat, serta banyak rintangan menghalangi batin mereka sendiri, menghalangi diri mereka untuk maju dengan tekun di sepanjang jalan. Mereka menghalangi diri mereka sendiri. Ini adalah perumpamaan dari meminum racun. Mereka telah mengumpulkan karma di masa lalu. Mereka tersesat dan kebingungan. Keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, dan sebagainya telah meracuni mereka dengan parah. Ini namanya meminum racun. Mereka telah mengalami gangguan jiwa. Jadi ayah mereka tidak berdaya dengan sang ayah menerapkan metode terampil. Mereka mempersiapkan metode pengobatan yang baik dan meninggalkan rumah, sama seperti Sang Buddha, meninggalkan ajarannya satu demi satu di dunia. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau akan memasuki parinirwana. Memasuki parinirwana berarti memasuki pemadaman. Karena beliau telah memasuki pemadaman, ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sebelum Sang Buddha muncul lagi di dunia, namun Buddha Dharma akan tetap ada di dunia ini selamanya. Buddha Dharma adalah Dharma kaya Buddha, Nirmana kaya Sang Buddha, dimanifestasikan di dunia. Menurut waktu tertentu, waktu itu sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, di tempat itu, di antara orang-orang itu, dan bersama orang tuanya, sebab dan kondisi telah matang bagi dia untuk dilahirkan di sana. Dengan tubuh ini, di tempat itu, beliau datang dengan mengendarai Buddha Dharma sebagai respons terhadap sebab dan kondisi. Untuk membimbing orang-orang di dunia ini, beginilah cara dia datang ke dunia. Ketika jalinan jodohnya habis, nirmana kayanya akan memasuki pemadaman. Beliau datang dengan membawa Dharma, datang dengan mengendarai. Dharma yang sedemikian adanya, Dharma tetap ada di dunia, namun raganya memasuki parinirwana. Jadi, inilah metode terampil yang diterapkan sang ayah, mewakili ajaran yang ditinggalkan oleh Sang Buddha. Inilah cara yang dia pergunakan dengan meninggalkan ajaran-ajaran tersebut di dunia ini. Jadi, membuat mereka minum obat manjur. Sang ayah menjelaskan kepada anaknya, "Kamu harus minum obat ini. Jika kamu meminum obat, kamu akan sembuh sepenuhnya dari penyakit. Begitu menyingkirkan penyakit dan rasa sakit akan memulihkan kesehatan kamu." Ini seperti saat Buddha hendak pergi. Beliau sudah membuat perbedaan yang jelas antara obat-obat ini. Di puncak burung nasar, Sang Buddha sudah menjelaskan ajarannya satu persatu dari kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Semuanya telah dibedakan dengan jelas. Beliau mengatakan 42 tahun yang lalu, ketika Sang Buddha pertama kali mencapai kebudahan dan pencerahan, Buddha memiliki satu pemikiran, yaitu bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha. Buddha sangat bahagia mengetahui hal tersebut. Tiap orang memiliki sifat Buddha. Ini adalah berita yang bagus.
Buddha ingin segera memberi tahu kabar ini kepada semua orang. Namun sayangnya, setelah mengamati kapasitas para makhluk, dia menemukan bahwa mereka dalam kebingungan. Mereka telah mengumpulkan keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, keraguan, dan kesombongan dalam banyak kehidupan. 5 racun ini telah mencemari pikiran mereka. Kesadaran para makhluk telah mengumpulkan kekeruhan tanpa henti selama banyak kehidupan. Racun-racun ini, kekeruhan beracun ini, telah membuat mereka sangat racuni. Beliau ingin memberitahu mereka semua, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Namun pada saat itu, tidak seorang pun yang mau mendengarkan, dan tak seorang pun dapat memahami hal ini. Jika orang-orang yang menolak mendengarkan dan gagal untuk memahami, kita biarkan mereka mendengarkan Dharma sejati. Bukan saja mereka tidak mampu memanfaatkannya, mereka bahkan akan berbalik dan memfitnah Buddha dan Dharma. Dengan memfitnah Buddha, Dharma, dan Sangha, mereka akan menciptakan karma buruk yang berat. Jadi, Sang Buddha telah merancang metode terampil yang memungkinkan setiap orang dapat sepenuhnya yakin dan menerima Buddha, Dharma, dan Sangha. Beliau harus membantu mereka memahami Dharma dengan jelas dan bersedia memasukkannya ke dalam hati, sehingga mereka dapat secara bertahap memelihara, membersihkan, dan menyucikan pikiran mereka. Hanya dengan cara itulah mereka dapat benar-benar menerima Dharma sejati dari satu kendaraan besar. Hal ini mengacu pada pemikiran awal Sang Buddha. Setelah mencapai pencerahan, niat pikiran ini yang terus beliau ingat 42 tahun telah berlalu. Beliau telah menjadi tua, sehingga beliau tidak punya pilihan selain mengajarkan kendaraan besar Dharma sejati dari satu kendaraan. Dia juga melihat kapasitas murid sudah cukup, maka mulai untuk memutar roda Dharma. Memutar roda Dharma besar di puncak burung nasar, agar semua orang melihat dengan jelas. Ajaran agama di masa lalu ditunjukkan untuk kapasitas tertentu. Kemudian adalah ajaran Vaipulya. Berikutnya lagi adalah ajaran Prajna. Dan kemudian adalah ajaran Sutra Teratai. Kembali lagi ke awal pencapaian pencerahan, yaitu ajaran Awatamsaka. Mengikuti urutan ini untuk membantu kita kembali pada sifat hakiki tata hata, pencerahan awal, keadaan Awatamsaka. Tetapi kita harus melalui ajaran Sutra Teratai, menapaki jalan Bodhisattva, barulah dapat kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Ini adalah obat Dharma dari kendaraan besar. Karena kita telah menghabiskan banyak kehidupan, mendekam di tengah kekeruhan yang parah ini, mengalami keracunan parah, terakumulasi selama banyak kehidupan. Pada kehidupan ini, Sang Buddha berharap agar kita segera mendengar ajaran Buddha Dharma, segera diserap ke dalam batin, melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan kita, sehingga penderitaan dan kerisauan mereka dapat segera dilenyapkan. Dharma membantu kita mengetahui penderitaan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan. Sebab penderitaan karena kita telah mengetahui tentang ini, menyebabkan kita mengakumulasi berbagai penderitaan. Kita harus lebih segera mencari Dharma, berikrar untuk mencapai kebudahan. Oleh sebab itu, kita harus berikrar untuk mempelajari pintu Dharma tak terbatas. Jalan kebudahan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Harus segera melenyapkan kerisauan. Tidak ada lagi banyak rintangan yang mengganggu batin kita. Jadi kita harus memahaminya dengan bersungguh hati. Para praktisi dari 3 kendaraan yang meyakini dan menerima ajaran sementara, ini adalah masa lalu. Kita di masa kini, kita harus segera mengambil jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan Bodhisattva. Ini juga cara Tathagata dengan sabar dan sistematis membimbing kita. Perlahan-lahan membimbing kita seperti ini, menuntun kita menuju tempat ini. Ajaran sejati dari kendaraan tunggal, kita perlu mempraktikannya dalam tindakan nyata. Di masa kehidupan ini, kita harus segera menanam benih ini, membuka jalan ini, membuatnya rata, terus menjalin jalinan jodoh baik di kehidupan mendatang. Tathagata menetapkan berbagai metode terampil untuk membuat mereka meminum obat Dharma dari kendaraan besar.
Beliau telah membuat persiapan yang baik bagi kita, membantu kita memahami dharma kendaraan besar. Jika kita memahaminya, maka kita harus memanfaatkannya. Kita jangan seperti mereka yang tersesat. Jangan seperti anak yang kehilangan niat awal mereka. Kita harus segera bangun dan sadar, lalu meminum obat dharma ini. Hanya dengan begini, kita dapat dengan cepat melenyapkan penderitaan. Tidak lagi menghadapi hambatan apapun. Ini sangat jelas. Saya sudah berbagi tentang ini kepada semua orang. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Kadangkala untuk persamuhan ini, aku membabarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, aku membabarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha. Demikianlah kekuatan kebijaksanaanku. Sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Kita harus bersungguh hati. Sang Buddha telah memberitahu kita dengan sangat jelas. Sesungguhnya usia hidup Buddha adalah tak terhingga. Beliau dapat berdiam di dunia ini untuk waktu yang lama. Namun, untuk disesuaikan dengan ekologi makhluk hidup, dia memasuki parinirwana pada usia 80. Karena ekologi semua makhluk adalah seperti ini. Pada awalnya, Sang Buddha berkata kepada Ananda, Sang Buddha dapat berdiam di dunia ini selama 1 kalpa. Ini waktu yang sangat lama. Tetapi ketika itu Ananda tidak mengundang Sang Buddha untuk berdiam di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa ekologi dan kekuatan karma semua makhluk, Buddha tidak bisa tinggal lama di dunia manusia. Ini adalah karma kolektif semua makhluk terhadap ekologi dan mentalitas mereka. Maka Sang Buddha menyatakan di tempat itu bahwa dirinya akan memasuki parinirwana. Dia mulai berkata, tidak lama kemudian saya akan memasuki parinirwana. Jadi sebenarnya usia Buddha adalah tak terhingga. Sekarang ketika membicarakan tentang usia Buddha, kita juga harus percaya bahwa usia Buddha adalah tidak terhingga. Karena selama Dharma masih ada, maka Buddha masih hidup di dunia. Kita menggunakan ajaran yang diajarkan oleh Buddha. Saat itulah Buddha berada di dalam batin kita. Ketika di dalam batin kita memiliki Dharma, maka Buddha juga ada di dalam batin kita. Dengan Dharma kita membasahi akar kebijaksanaan kita. Kita harus terus-menerus mencari Dharma, terus-menerus membiarkan Dharma masuk ke dalam batin kita, terukir di dalam batin kita. Merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini harus terus-menerus kita kembangkan. Di masa depan akan kemana? Tidak melekat pada karma kesadaran yang kita ciptakan, tetapi harus mengandalkan kesadaran dan kebijaksanaan kita. Kesadaran dan kebijaksanaan ini bergantung pada kesadaran kita. Kebijaksanaan kita terdapat pengetahuan sempurna. Juga ada kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita juga memiliki kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kita memiliki kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita dapat merubah kesadaran ini kembali ke kebijaksanaan agung cermin sempurna. Ini tidaklah begitu sulit, asalkan dalam kehidupan sehari-hari kita menyerap Dharma ke dalam batin dan menerapkan Dharma saat berinteraksi dengan pihak luar. Jenis kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita harus menyempurnakannya. Apa yang dilihat di luar dan dimengerti oleh 5 kesadaran diubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita ubah lagi menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Lalu kembali ke entitas kehidupan besar kita. Kehidupan tidak hanya milik kita sendiri, tidak hanya tentang diri kita sendiri. Kehidupan kita berasal dari langit dan bumi, orang tua, semua makhluk. Dan ajaran 3 permata Buddha, kita dilahirkan pasti akan bersentuhan dengan udara. Meminjam jalinan jodoh dengan orang tua. Untuk bersentuhan dengan udara, juga perlu berada di bumi ini untuk hidup. Ada udara yang jernih, ada tanah yang menghasilkan biji-bijian, menyediakan semua benda materi yang kita perlukan. Apakah kita dapat hidup tanpa kontribusi dari setiap orang dan para makhluk?
Apakah dapat meninggalkan ini? Tidak. Benda materi yang dikontribusi setiap orang disediakan untuk menopang kehidupan kita. Kita sudah menerima ajaran melalui Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan kebijaksanaan Buddha, Dharma yang ditinggalkan Buddha untuk kita, lalu meninggalkan kehidupan berkeluarga. Setelah kita meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita baru bisa fokus dalam menjalankan misi untuk mewariskan Buddha Dharma. Semua ini bisa dicapai melalui entitas semua kehidupan. Jika hanya nyawa kita sendiri untuk melalui proses kehidupan di dunia, kita harus mengalami banyak hal untuk bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena ini semua berasal dari entitas semua kehidupan yang membantu kita mencapai hal itu. Kita mesti membalas budi semua makhluk di dunia. Kehidupan kita bukan hanya tentang diri sendiri, atau kisah tentang kita sendiri. Kalau kita hanya bergantung pada diri sendiri, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kita mesti bergantung pada orang lain dan sumber daya lain untuk bisa bertahan di dunia. Memiliki sebab dan kondisi untuk memasuki Buddha Dharma, kita harus menyadari bahwa kehidupan adalah mengenai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kita mesti kembali pada kebenaran sejati dari entitas kehidupan. Maka kehidupan kita harus kembali kepada semua makhluk di dunia. Kita mesti bersumbangsi. Ini adalah ajaran yang benar. Sang Buddha berharap agar kita bisa menapaki jalan bodhisattva di tempat persamuhan sutra teratai. Selama ada Dharma akan ada Buddha. Ini adalah kehidupan Buddha. Dharma Buddha adalah usia kehidupan Buddha. Semakin banyak kita menerapkan Dharma Buddha, semakin lama usia kehidupan Buddha. Di dunia ini, usia Buddha berdiam selamanya. Dan jika kita tidak sungguh-sungguh menerapkan Buddha Dharma, sama seperti kita memperpendek usia Buddha. Jadi kita harus benar-benar memperpanjang usia Buddha yang tak terhingga. Jadi usia Buddha yang sebenarnya adalah tak terhingga. Ini hanya tergantung pada kita para makhluk. Bagaimana memperpanjang usia Buddha? Ini berarti setiap orang harus meresap Buddha Dharma ke dalam batin dan menerapkan di tengah orang banyak. Dengan begini kita akan kembali pada sifat hakiki tahata kita. Ini adalah kembali ke kondisi awatamsaka. Prinsip yang sama, ini adalah ajaran yang diberikan Buddha kepada kita. Jadi, bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, ini harus membutuhkan waktu yang sangat panjang. Aku membabarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha, ketika bisa memahami kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Pada saat ini, kita akan mengetahui pentingnya makna dari entitas kehidupan semua makhluk. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, baru bisa mengerti bagaimana mempraktikkan jalan bodhisattva dan menjadi satu dengan alam semesta. 6 paramita dan segala praktiknya. Demikian mempraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi ini membutuhkan waktu yang banyak. Dapat menggunakan dharma menakjubkan dari pencerahan agung di dunia. Jadi, kekuatan kebijaksanaanku adalah demikian. Kekuatan kebijaksanaan dari pencerahan Buddha adalah demikian. Di sini mengatakan saya, ini berarti kita setiap orang pada dasarnya memiliki sifat pencerahan. Sifat pencerahan pada dasarnya adalah demikian. Asalkan kita benar-benar menerapkannya, Buddha Dharma berada dalam diri kita, memasuki batin kita. Buddha Dharma memasuki batin kita. Kekuatan kebijaksanaan kita dengan Buddha adalah setara. Kita akan kembali pada pencerahan yang sama dengan Buddha. Oleh karena itu, hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Hati dan Buddha adalah satu kekuatan kebijaksanaan adalah demikian. Oleh karena itu, sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Sinar kebijaksanaan kita menerangi tanpa batas. Kita jangan meremehkan kekuatan kita yang kecil. Setiap orang dapat mengumpulkan dari kekuatan kecil menjadi besar. Itu perlu diakumulasi secara terus-menerus. Maka sering dikatakan, butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Tetesan air yang terkumpul akan menjadi aliran sungai. Seperti demikian, tetes demi tetes, butiran demi butiran, diakumulasi seperti ini. Kita akan memiliki akar kebajikan dan berkah kebajikan yang besar. Kita harus sungguh-sungguh mengakumulasinya.
sehingga sinar kebijaksanaan kita menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Jika demikian, usia dari Dharma Kaya sangatlah panjang. Berharap kita juga dapat merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jangan terpengaruh dan terseret oleh kesadaran kita menjadi kebingungan. Kita di saat ini, di kehidupan ini, kita harus mulai mengubahnya kembali kepada kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan dikumpul setetes demi setetes selama kehidupan ke kehidupan. Maka usia kita akan dihabiskan dalam kondisi sadar, sedemikian jelas dan sadar. Pergi dan datang juga sedemikian. Jika bisa demikian, panjang usiaku mencapai kalpa tak terhitung. Ini diperoleh dari pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang, bersungguh-sungguh membina diri, demikian mengakumulasinya, sehingga memiliki usia yang panjang seperti ini. Jika begitu, kita akan setara dengan Buddha. Naskah sutra terlihat sangat sederhana, tapi makna yang terkandung sangatlah mendalam. Kita harus bersungguh hati setiap saat. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Hendaknya menghapusnya hingga selamanya lenyap. Sebab perkataan Buddha adalah nyata dan tidak palsu. Ibarat tabib yang pandai menerapkan metode terampil untuk menyembuhkan para putranya yang sakit jiwa. Sebetulnya masih hidup, tetapi mengabarkan kematiannya. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Betul, kita harus ingat, kita harus dengan sangat jelas. Jadi, engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Sekiranya kita menggunakan kebijaksanaan, jangan menggunakan kesadaran ini. Orang-orang awam di dunia, dengan pengetahuan orang awam untuk melihat Buddha, sepertinya Buddha sudah tidak berada di dunia manusia lagi. Seandainya kita menggunakan kebijaksanaan, kita tidak ragu. Usia Buddha sangatlah panjang, selamanya berdiam di dunia. Kita harus percaya. Orang yang memiliki kebijaksanaan seharusnya percaya, seharusnya menghapus keraguannya. Keraguan dan kerisauan masa lalu hendaknya dihapus. Keraguan baru jangan dibiarkan muncul. Dengan niat tulusnya, kita hendak meyakini kalau sebenarnya tiada tipuan dan tiada dusta. Para cendekiawan dapat merasakan ketulusannya dan bebas dari keraguan. Kata-kata tulus dari tata gata, semuanya adalah nyata dan tidak palsu. Jadi, kita harus keraguan dan kerisauan masa lalu hendaknya dihapus. Di masa lalu kita menggunakan pengetahuan orang awam untuk melihat Buddha dan untuk memahami Dharma. Sekarang kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan untuk memahami prinsip kebenaran dari Buddha Dharma. Jadi, yang lama di masa lalu, adanya keraguan, kita harus segera menghapusnya. Jika kerisauan kita tidak dihapus, hati curiga jika tidak dilenyapkan, maka keraguan kita yang baru akan terus-menerus muncul lagi. Jadi kita pada saat ini, keraguan dan kerisauan masa lalu hendaknya dihapus. Keraguan baru jangan dibiarkan muncul. Pada saat ini kita harus bersungguh-sungguh. Jika keraguan masa lalu sudah dihapus, maka keraguan baru jangan dibiarkan muncul lagi. Sekali mendengar, paham semuanya. Sudah mendengarkan dan memahami adanya prinsip kebenaran, kita tidak boleh lagi kembali ke situasi itu, di mana kita ambigu. Kita harus mengambil keputusan, memutuskan bahwa yang benar harus kita yakini secara mendalam, dengan hati benar-benar bersungguh hati. Jadi, dengan niat tulusnya, kita hendaknya meyakini kalau sebenarnya tiada tipuan dan tiada dusta. Sang Buddha mengatakan kebenaran, dia tidak mengucapkan kebohongan atau kepalsuan. Kita harus mempunyai keyakinan pada ajaran Buddha. Sang Buddha memperlakukan para makhluk dengan tulus. Dia ikhlas dan tulus. Kita harus mempunyai keyakinan terhadap ajaran Buddha. Tiada tipuan dan tiada dusta. Cendekiawan yang berpengetahuan dan bijaksana, mereka mampu memahami hal ini. Rasakan ketulusannya dan bebas dari keraguan.
Mereka benar-benar memahami kata-kata Sang Buddha dan makna yang sangat mendalam. Kebenaran sejati yang terkandung di dalamnya seharusnya memerlukan kebijaksanaan untuk memahaminya. Orang yang berpengetahuan dan bijaksana seharusnya dapat sepenuhnya yakin dan percaya akan hal ini. Jadi, merasakan ketulusannya dan benar-benar bebas dari keraguan. Sang Buddha memiliki ketulusan dan welas asih. Buddha tiada tipuan dan tiada dusta. Buddha Dharma yang dikatakan adalah nyata dan tidak palsu. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya pasti dapat dipercaya. Kita seharusnya jelas akan hal ini. Jadi, kata-kata tulus dari tata gata semuanya adalah nyata dan tidak palsu. Ketulusan dan kebenaran sejati Buddha pasti bebas dari kepalsuan. Kita harus percaya akan hal ini. Jadi, engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Pada saat ini, kita tidak boleh meragukan Dharma lebih jauh lagi. Engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan, jangan pernah memunculkan keraguan akan ini. Buddha memuji para bodhisatwa kalau mereka sekalian memiliki kebijaksanaan, jadi jangan ada keraguan. Hendaknya menggunakan prinsip kebenaran untuk memahami sifat semula yang demikian adanya. Jangan ragukan ini. Ini menunjukkan para bodhisatwa yang hadir di persamuhan. Buddha mempercayai para bodhisatwa ini telah memahami secara mendalam hati Sang Buddha. Mereka telah secara mendalam memahami niat Buddha. Karena para bodhisatwa ini semuanya adalah yang memiliki kebijaksanaan. Ketika Sang Buddha berada di sana dan berbicara dengan para bodhisatwa tersebut pasti yakin secara mendalam dan tidak ragu. Oleh karena itu, Sang Buddha memuji, engkau sekalian yang memiliki kebijaksanaan dan bodhisatwa patut menjadi saksi. Jadi, jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan sama sekali. Hendaknya menggunakan prinsip kebenaran untuk memahami. Kita harus menggunakan makna sejati dan mendalam yang terkandung di dalamnya untuk menghayati dan memahaminya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa Dharma diperlukan dalam kehidupan kita, harus masuk ke kerumunan orang banyak, baru dapat menghayati, baru dapat benar-benar memahami dan menyadari prinsip kebenaran dari penderitaan di dunia. Mari kita lihat, orang-orang yang datang dari 9 negara berbeda, para pengusaha besar dari setiap negara yang datang untuk mengikuti camp kehidupan Chingse. Mereka sangat tersentuh. Mereka berikrar seperti ini. Mulai dari sekarang, mereka akan mengubah gaya hidup mereka. Mereka mengatakannya dengan penuh intensitas. Mereka akan bervegetaris, memahami pentingnya entitas kehidupan semua makhluk. Mereka hendak mengembangkan cinta kasih, dimulai dari bervegetarian. Mereka baru mengetahui pentingnya entitas kehidupan semua makhluk, baru mengerti tentang bahayanya polusi udara dan lain sebagainya. Mengasihi bumi, bagaimana cara mengurangi polusi, bagaimana cara merawat, menjaga bumi, bagaimana mengekspresikan cinta kasih kepada semua entitas kehidupan, yaitu dengan bervegetaris sehingga mereka satu persatu berikrar. Mereka hendak mengubah gaya hidup mereka. Jadi dengan mengikuti camp kehidupan Chingse, mereka benar-benar merenungkan dan memahami dan menyadari dengan jelas kehidupan mereka. Mereka mendapatkan semua ini, sehingga kita sekarang hendaknya memahami dengan jelas. Sifat semula yang demikian adanya, jangan ragukan ini. Kita hendaknya memahami bahwa sifat hakiki kita ada di sini. Kita hendaknya sungguh-sungguh memahaminya secara mendalam. Jangan membuang waktu lagi. Kita hendaknya benar-benar menapaki jalan ini dan mengembangkannya dengan baik. Selanjutnya, hendaknya menghapusnya hingga selamanya lenyap, sebab perkataan Buddha adalah nyata dan tidak palsu. Ibarat tabib yang pandai menerapkan metode terampil, hendaknya menghapus jaring delusi dan keraguan agar tidak muncul lagi selamanya. Perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta, bagaikan tabib bagus yang pandai menerapkan metode terampil. Semua orang hendaknya memahaminya, harus menghayati, memutus segala jaring delusi dan keraguan. Di masa sekarang, masyarakat saat ini, jaring ini sudah terlihat sangat jelas, yaitu jaringan internet. Dalam ajaran Buddha dikatakan jaring, yaitu jaring ketidaktahuan.
Masyarakat saat ini, setiap jalan yang kita lalui juga adalah jaring. Sungguh merupakan sebuah jaringan. Setiap jalan memiliki jaring yang dapat memerangkap kita, sehingga kita berakhir di jaring kebingungan ini, dipenuhi berlapis-lapis keraguan, tidak ada kepercayaan antara satu sama lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana berperilaku. Konfusius juga mengatakan, sekiranya seseorang tidak bisa dipercayai, entah apa yang bisa dilakukannya lagi. Bila seseorang tidak dipercaya lagi, apa yang dapat dilakukan orang ini lagi? Ini sungguh tidak berguna, sehingga keyakinan sungguh penting. Keyakinan merupakan sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Apabila kita hilang arah dan bingung, ini artinya kita telah kehilangan keyakinan dan terus digeluti keraguan. Keraguan berarti berada di kondisi tidak percaya. Sehingga di dunia ini dipenuhi kebingungan dan keraguan, kita terikat dan terperangkap di dalam jaring besar ini. Jadi, agar tidak muncul lagi selamanya, kita harus bersungguh-sungguh memutus jaring ini. Setelah terputus, kita jangan terikat oleh jaring lagi. Jangan ada lagi jaring seperti ini di sekitar kita. Oleh karena itu, perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta. Seluruh perkataan Buddha adalah benar. Perkataan Buddha adalah untuk mengungkapkan. Perkataan merupakan prinsip kebenaran. Perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta, bukan hanya membicarakan sedikit kata di dalam perkataan mengandung hakikat kebenaran, sehingga dikatakan, perkataan Buddha adalah benar dan tiada dusta. Seluruh perkataan Buddha di dalamnya mengandung sangat banyak prinsip kebenaran, bukan hanya omong kosong, tetapi mengandung banyak prinsip kebenaran. Maka, bagaikan tabib bagus yang pandai menerapkan metode terampil, bagai tabib yang tahu untuk menggunakan metode, bukan hanya mampu meresepkan obat, beliau juga mampu menggunakan metode untuk menyembuhkan para putranya yang sakit jiwa, menyembuhkan para putra sakit jiwa yang dipenuhi pikiran terdelusi. Niat batin tersebut telah tersesat sekelompok anak ini untuk menyembuhkan para putranya yang sakit jiwa. Demi mengobati para putranya yang sakit jiwa, telah kehilangan batin semula dan penuh pikiran terdelusi. Ia meninggalkan obat yang cocok untuk penyakit mereka dan pergi melakukan perjalanan jauh. Sebagai perumpamaan, kalau Buddha sebetulnya tidak memasuki parinirwana, tetapi menyatakan memasuki parinirwana, para putranya yang sakit jiwa merujuk pada orang-orang berkapasitas rendah dan sifat belum matang. Tabib tersebut perlu untuk menyesuaikan sekelompok anak yang telah sakit jiwa tersebut. Bagaimana cara untuk membujuk mereka secara perlahan? Bagaimana cara agar mereka meminum obat dalam situasi dan aspek batin yang bagaimana mampu membuat mereka menerima dan meminum obat ini? Kalian pernah lihat ketika orang membujuk pasien demensia untuk meminum obat, bagaimana mereka membujuknya? Dengan orang normal, kita hanya berkata, waktu untuk Anda meminum obat telah tiba. Ini adalah tidak sama. Mereka harus bersungguh hati dengan menggunakan metode membujuk mereka seraya berkata, Anda harus menelan obat tersebut, meminumnya, dan menelannya. Ini sungguh tidaklah mudah, maka disebut sebagai metode terampil. Sehingga meninggalkan obat yang cocok untuk penyakit mereka dan pergi melakukan perjalanan jauh. Seperti ini menggunakan metode terampil ini. Obat ditinggalkan dan pergi melakukan perjalanan jauh, baru meminta orang untuk pulang kembali dan mengatakan, ayah telah meninggal dunia. Mereka baru bisa menghargai. Selalu saja kalau orang masih hidup, ajaran mereka bukan sesuatu yang penting. Orang masih hidup tidak dianggap berharga. Jika sudah tidak ada, maka baru dianggap berharga. Sehingga dia pun mengetahui ini adalah obat yang sangat berharga. Saya harus segera meminumnya, sehingga karena hal inilah perumpamaan kalau sebetulnya tidak memasuki parinirwana, tetapi menyatakan memasuki parinirwana. Sebenarnya tubuh Dharma Buddha yang sebenarnya tidak pernah padam, tetapi di dunia ini, dia harus mengatakan bahwa Buddha akan memasuki parinirwana di dunia. Tubuh Buddha telah memasuki parinirwana, namun Buddha Dharma selamanya abadi. Tidak timbul dan tidak lenyap disebut parinirwana, maka disebut murni tak ternoda, kebenaran sejati tidak timbul dan tidak lenyap. Sehingga para putranya yang sakit jiwa, yang dimaksud adalah berkapasitas rendah. Dalam Buddha Dharma dikatakan adalah orang-orang berkapasitas rendah dan sifat belum matang.
Kalau tidak, semua orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, hanya perlu untuk melatih diri. Orang dengan kapasitas yang sangat kecil hanya mengetahui dirinya sendiri, tidak bersedia untuk bersumbangsi. Inilah orang dengan kapasitas kecil, sehingga karena menggunakan metode seperti ini, mengarahkan orang-orang kapasitas kecil agar mereka dapat membangkitkan tekad besar, berjalan masuk ke jalan bodhisatwa, sungguh-sungguh menggunakan dharma sejati dari kendaraan tunggal. Inilah kesungguhan hati dari Buddha, sehingga sebetulnya masih hidup tetapi mengabarkan kematiannya. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Mengandalkan metode terampil yang sesuai, di permukaan tampaknya berbicara dusta, namun sesungguhnya penuh ketulusan dan kewelas asihan, berbelas kasih dengan memberi pengajaran sesuai kapasitas. Jadi, tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Walaupun tubuh Dharma Buddha selamanya ada, tetapi mengumumkan bahwa dia akan memasuki parinirwana. Ini untuk membuat para makhluk dalam batin dapat timbul rasa hormat terhadap Dharma, sehingga mengandalkan metode terampil yang sesuai. Di permukaan tampaknya berbicara dusta, terlihat seperti sama, juga seperti berdusta. Sebenarnya adalah kebenaran. Walau menerapkan metode terampil ini, terampil bukan dusta, namun adalah benar. Membuka resep obat ini dikarenakan kamu tidak meminumnya. Saya akan menggunakan cara supaya kamu meminumnya. Obat adalah sama, menggunakan cara membuat kamu meminumnya. Sehingga ini adalah benar, bukan dusta. Yang terlihatnya seperti kamu membohonginya untuk meminum obat. Di dalam ini ada satu kata bohong. Ini bukanlah bohong, ini adalah menggunakan metode terampil, menggunakan cara supaya dia minum obat ini. Sehingga ini adalah tulus, yaitu penuh ketulusan dan kewelas asihan. Ketulusan dari Buddha, kewelas asihan Buddha, berbelas kasih dengan memberi pengajaran sesuai kapasitas. Ini adalah kewelas asihan, mengikuti kapasitas makhluk untuk menerapkan ajaran metode terampil. Tiada seorang pun yang boleh mengatakan kalau ia telah berdusta. Tidak dapat mengatakan bahwa kata-kata Buddha adalah dusta. Bukan dusta, ini adalah nyata. Hanya menggunakan metode terampil saja. Sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahami rangkulan penuh kasih dan welas asih Buddha. Demi para makhluk telah membimbing secara sabar dan sistematis. Para makhluk juga harus bersungguh hati untuk memahaminya. Baru bisa sesuai kapasitasnya menerima pengajaran Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.